Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bincang Unimus. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tema yang sangat menarik dengan narasumber yang sangat spesial, yaitu berkaitan dengan kebiasaan makan dan minum yang manis-manis seperti saya. Saya Hersanti Sulistianingrum dari Gizi Fikes Unimus akan berbincang dengan narasumber yang hari ini sangat spesial, yaitu Ibu Firdananda. Ya, halo pemirsa semua, saya Firdananda, saya dari Prodi Gizi Fikes Unimus. Oke, baik Bu Firda, pada hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol berkaitan dengan kebiasaan makan dan minum yang manis-manis. Seperti yang kita tahu bersama, kalau kayaknya sekarang banyak banget jajanan-jajanan, ya minuman terutama boba-boba atau mungkin jajan-jajan cantik di warung kopi yang mana itu manis-manis banget gitu. Nah, kalau untuk minuman manis gitu ya, orang-orang bilang kalau kita nggak boleh banyak-banyak nih makan ataupun minum yang manis-manis. Sebenarnya sebabnya kenapa sih Bu? Oke, nah ini yang menarik untuk kita bahas terlebih dahulu ya, gitu ya. Ketika kita membahas tentang minuman manis terutama gitu ya, apalagi kalau kita lihat jajanan di luar sana, kita pasti nggak ngebikin sendiri nih minumannya. Minumannya sudah jadi atau yang dalam bentuk kemasan. Di pengecapan gitu ya, di indera pengecap kita atau di lidah kita, rasa manisnya itu cukup pas gitu ya. Tapi nanti ketika kita lihat di kandungan gizinya atau mungkin kita lihat di bagian berapakah jumlah gula yang terkandung, nah contoh nih, misalkan dalam satu kaleng soda yang ukurannya mungkin sekitar 300 ml, itu akan mengandung sekitar 7-9 sendok teh gula pasir. Nah, padahal kayaknya kalau kita bikin teh di rumah, jumlah gula pasir yang kita masukkan nggak sebanyak itu. Nah, maka kebayang nggak sih, misalkan nih kita dalam satu hari mengkonsumsi minuman kemasan tadi lebih dari satu kemasan, mungkin 2, 3, atau 4. Jadi kebayang ada berapa gula pasir yang masuk ke dalam tubuh kita dalam seharinya. Nah, itulah kenapa sih kok sekarang kita harus mulai melihat kembali seberapa banyak gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ini yang cukup menarik ya, memangnya bermasalahkah kalau kita konsumsi banyak gula buat tubuh kita? Nah, kalau di lidah kita nih Bu Santi ya, mungkin secara lidah itu menyenangkan karena memang minuman manis ini kadang untuk beberapa orang bahkan jadi stress release gitu ya, atau healing gitu ya untuk minum minuman manis. Tapi tanpa kita sadari, ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman manis gitu ya, atau gula terutama gitu ya, dia ini tidak memberikan zat gizi yang cukup penting dalam tubuh kita. Dia hanya memberikan energi, tapi juga tidak membuat kita kenyang gitu ya, hanya memberi rasa manis saja dan energinya menumpuk, tapi untuk mikronutrien seperti vitamin dan mineral itu tidak akan kita dapatkan dari gula, tapi dia menyumbang energi. Energinya akan disimpan biasanya dalam bentuk lemak gitu. Nah, jadi ketika kita ngomongin kenapa kok minum-minuman manis itu memang benar adanya akan ngebikin kita untuk lebih cepat naik berat badannya gitu ya, atau bahkan bisa menyebabkan obesitas. Lebih parahnya lagi ketika kita sudah punya kebiasaan ini dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, maka kita ini yang suka minum minuman manis setiap harinya punya resiko lebih tinggi untuk mengalami beberapa penyakit seperti diabetes mellitus, bahkan juga beberapa penelitian sudah menunjukkan akan menunjukkan ke kondisi seperti penyakit jantung, seperti itu Bu. Jadi kita harus kasih awareness nih kepada pemirsa semua betapa pentingnya untuk mengontrol minuman manis atau mengontrol gula dalam makanan kita sehari-harinya. Ternyata sedahsyat itu ya efeknya apabila kita terlalu sering makan atau minum minuman yang manis, bahkan bisa sampai diabetes dan berujung bisa juga sampai sakit jantung. Dan minuman manis ini juga ternyata bisa bikin obesitas juga ya? Betul. Oke, nah cuman seperti saya nih Bu, saya suka banget sama yang manis-manis. Kira-kira ada tips nggak Bu supaya saya bisa ngurangin makan atau minuman yang manis-manis ini? Saya suka banget boba soalnya Bu. Saya juga. Tapi memang bukan berarti dengan adanya masalah atau adanya akibat yang ditimbulkan dari minuman manis atau dari gula, bukan berarti terus kita tidak boleh konsumsi gula Bu Santi gitu ya. Kita masih diperbolehkan untuk konsumsi gula gitu ya. Berdasarkan rekomendasinya dari Kementerian Kesehatan itu kita punya batasan sekitar 4 sendok makan dalam seharinya. Atau misalkan kalau di rumah kita pakai sendok teh gitu ya, itu kita punya
batasan dalam sehari untuk mengkonsumsi 6-7 sendok teh gitu ya. Nah, cuman kan lagi-lagi saya ingatkan, nggak selalu kita ini mengkonsumsi minuman manis di rumah. Maka kita perlu perhatikan ketika kita konsumsi minuman manis di luar rumah, itu yang perlu kita kontrol gitu ya. Ada beberapa tips yang bisa saya berikan gitu ya. Yang pertama, kalau misalkan nih kita punya kebiasaan harus minum minuman manis setiap harinya. Kita saya rasa mulai harus bisa mengontrol diri kita dengan beralih ke minuman air mineral begitu ya, yang jelas lebih sehat. Pun kalau merasa rasanya terlalu hambar gitu atau nggak ada rasanya, kita boleh tambahkan nih supaya nggak bosen, ditambahkan mungkin daun mint atau irisan lemon, bikin infus water seperti itu boleh. Atau juga mungkin supaya ada rasa manis-manisnya kita tambahkan kurma ke dalam air, kita rendam untuk beberapa saat gitu ya, sehingga nanti air yang kita minum ada rasa manis-manisnya. Bosen lagi, kita juga bisa beralih mungkin ke air kelapa. Itu tips yang pertama. Tapi mungkin tidak menarik gitu ya, tapi kan tetap pengen minum minuman manis, tetap boleh gitu ya. Tapi kita juga perlu perhatikan. Tips kedua saya adalah kalau punya kebiasaan untuk konsumsi minuman-minuman yang dari kemasan, mulailah perhatikan berapakah jumlah gula yang terkandung pada kemasan tersebut gitu. Itu biasanya ada informasi gizinya. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira kalau kita minum 1 botol minuman kemasan ini, saya akan mengkonsumsi berapa gram gula gitu ya, sehingga kita bisa estimasi ini masih sesuai dengan kebutuhan atau batasan gula kita atau tidak. Lalu tips yang ketiga adalah tadi nih Bu Santi bilang masih hobi nih mungkin minuman kopi gitu ya, atau teh, atau mungkin juga boba-boba gitu. Nah, bukan berarti kita harus berhenti minum karena biasanya stres nih kalau disuruh berhenti gitu ya, tapi kita harus bisa mengurangi. Minimal langkah pertama yang bisa kita ambil adalah dengan setiap kita order minuman tersebut, kita bisa pesen mungkin less sugar gitu ya, atau bisa atur gulanya seminimal mungkin yang bisa kita coba. Jadi pelan-pelan tapi kita mulai kurangin konsumsi gula kita dalam sehari. Begitu Bu Santi. Oke, menarik banget ternyata bincang kita hari ini. Jadi memang ternyata kalau kita sering minum dan makan yang manis-manis ini tidak baik untuk kesehatan kita. Dan terima kasih Bu Firda sudah memberikan banyak tips. Saya pikir salah satu tipsnya adalah minum sambil bercermin gitu. Enggak ya? Boleh. Iya, jadi demikian pemirsa berkaitan dengan kebiasaan makan dan minuman manis. Semoga saja bincang-bincang kita pada hari ini bisa memberikan insight untuk para pemirsa untuk bisa hidup lebih sehat, terutama untuk mengurangi kebiasaan makan dan minum yang manis. Demikian bincang Unimus pada kesempatan ini. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya, tentunya dengan bahasan yang sangat menarik dan sangat seru dengan narasumber juga yang sangat spesial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.